Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Fazradianto, NPM 41182191191174, ingin memenuhi tugas UAS Penjas Adaptif semester 4 di paralel 6. Saya ingin menjelaskan apa itu tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, dan tunalaras. Yang pertama, tunanetra. Tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan dan hambatan dalam indera penglihatannya. Berdasarkan tingkat gangguannya, tunanetra dibagi dua, yaitu buta total atau total blind dan masih mempunyai sisa penglihatan atau low vision. Alat bantu untuk mobilitas tunanetra menggunakan tongkat khusus, yaitu tongkat yang berwarna putih dengan garis merah horizontal. Akibat hilang atau berkurangnya fungsi indera penglihatannya, maka tunanetra berusaha memaksimalkan fungsi indera-indera yang lainnya seperti perabaan, penciuman, pendengaran, dan lainnya sebagainya, sehingga tidak sedikit penyandang tunanetra yang memiliki kemampuan luar biasa, misalnya di bidang musik dan di ilmu pengetahuan. Tunanetra dibagi dua, prenatal dan postnatal. Yang pertama, prenatal, faktor penyebab keturunan. Pada masa prenatal sangat erat hubungannya dengan masalah keturunan dan pertumbuhan seorang fisik dalam kandungan. 2. Postnatal. Postnatal ialah faktor penyebab ketunanetraan yang terjadi pada masa postnatal, dapat terjadi sejak atau setelah bayi lahir, antara lain kerusakan pada mata atau saraf mata pada waktu persalinan hamil. Ibu penderita penyakit Guillain-Barré, penyakit mata lain yang menyebabkan ketunanetraan seperti trachoma dan akibat kecelakaan. Untuk tunanetra ini buat cara pelajarannya seperti pakai buku khusus dan jenisnya. Kecuali buku khusus itu bisa dari pendengarannya, pola penyimpanan memorinya tersebut, sehingga dia bisa beraktivitas seperti sedia kala meskipun penglihatannya kurang. Cabang olahraga itu bisa meskipun dia tidak terlihat, seperti atletik, renang, dan sepak bola. Ada cabang olahraganya juga kok. Yang kedua, tunarungu. Tunarungu itu disebabkan ketidakmampuan mendengar, ya. Ini saya jelaskan tunarungu dan tunawicara. Sebenarnya tunarungu dan tunawicara itu hampir sama. Tunarungu udah pasti nggak bisa ngomong. Kalau tunawicara bisa mendengar tapi tidak bisa ngomong, ya. Bisa diperbaiki apabila saya kesalahan. Kalau tunarungu bahasa halusnya tuli. Kalau bahasa kasarnya tunarungu ketidakmampuan mendengar, kerusakan indera pendengaran, diagnosa medis itu dalam medisnya, ya. Penyebabnya, tunarungu itu bawaan bisa disebabkan oleh mutasi genetik keturunan dari orang tua atau terpapar penyakit ketika masih di dalam kandungan. Sedangkan tunarungu yang terjadi setelah lahir biasanya disebabkan oleh paparan suara keras dalam jangka panjang, usia, cedera, dan penyakit tertentu, misalnya infeksi. Sebenarnya pengajaran tunarungu dan tunawicara itu hampir sama. Terdapat 3 model, yaitu dengan membaca ujaran
melalui pendengaran atau bahasa isyarat. Dan kalau misalnya yang tunawicara bisa pakai bahasa tubuh. Ya, buat olahraga jangan khawatir, tunawicara dan tunadaksa maaf tuna tunarungu ini bisa di cabang olahraga sepak bola, bisa di cabang olahraga bola voli, bisa basket, renang bisa, karena dia bisa melihat, dia bisa memperlagakan anggota tubuhnya, cuman tidak bisa mendengar atau tidak bisa berbicara. Yang keempat, tunagrahita adalah sebutan bagi orang-orang dengan kemampuan intelektual dan kognitif yang berada di bawah rata-rata dibandingkan anak pada umumnya. Kondisi ini dapat terjadi pada bayi setelah dilahirkan, sejak bayi berada di dalam kandungan, atau selama proses persalinan. Penyandang tunagrahita dapat dikenali dari proses berpikir dan belajar yang lebih lambat dibandingkan anak-anak sehat pada umumnya. Tidak hanya itu, mereka juga kurang cakap dalam mempraktikkan keterampilan untuk menjalani kegiatan sehari-hari secara normal. Para penyebab tunagrahita merupakan istilah lain dari sebutan orang-orang memiliki disabilitas intelektual. Penyebab kondisi di atas umumnya dapat disebabkan oleh beberapa hal. Ada 7 maaf. 1. Infeksi otak yang terjadi setelah bayi lahir. 2. Bayi lahir prematur. 3. Cedera pada otak karena kecelakaan atau jatuh. Ya, ini bagi orang tua dimanapun, kalau anaknya jatuh itu bilang, oh nggak apa-apa nih, tapi nanti lambat laun pasti seperti ini. 4. Adanya kelainan pada gen yang diturunkan dari orang tua, atau ada keturunan dari atas, mungkin keturunan dari bawahnya kena. 5. Bayi tidak mendapatkan cukup oksigen selama proses persalinan. 6. Ibu terkena infeksi ketika hamil. 7. Mengonsumsi minuman keras, obat-obatan terlarang atau obat-obatan tertentu, ya, atau narkoba lah bisa jadi. Metode yang bisa digunakan dalam pembelajaran anak tunagrahita ini: 1. Metode argumentasi. 2. Metode bermain. 3. Metode kawan sebaya. 4. Metode ceramah. Ya, tunagrahita ini bisa kok di cabang olahraga sepak bola. Rata-rata kalau tunawicara, tunadaksa, tunarungu, tunagrahita ini masih bisa berolahraga lah, masih berolahraga, atletik, sepak bola masih bisa. Yang selanjutnya, tunadaksa adalah anak yang memiliki cacat fisik tubuh dan cacat ortopedi. Dalam bahasa asing seringkali dijumpai istilah crippled, physically handicap, physically disabled, dan sebagainya lah. Penyebab hasil dari berbagai diskusi menyimpulkan bahwa individu mengalami tunadaksa adalah akibat dari polio, kecelakaan, keturunan cacat sejak lahir, kelainan otak-otak, peradangan otak, dan kelainan motorik yang disebabkan oleh kerusakan pada pusat saraf. Ini kalau tunadaksa. Selanjutnya, tunalaras. Oh iya, maaf. Tunadaksa ini cacat sebagai anggota tubuh ya, anggota tubuh, karena dia mungkin tidak punya tangan, tidak punya kaki, tapi masih bisa berbicara, tapi masih bisa mendengar dengan pembelajaran yang mungkin di sekolah umum masih bisa, ya.
masih bisa karena dia cuma tidak punya tangan, tidak punya kaki, mungkin itu saja. Selebihnya dia masih normal. Dan untuk pembelajaran tingkat lanjutnya masih bisa. Dan buat olahraga masih bisa semua karena bisa pakai alat bantu seperti alat bantu tangan dan alat bantu kaki. Selanjutnya, tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam pengendalikan emosi dan kontrol sosial. Individu tunalaras biasanya menunjukkan perilaku menyimpang, ya tidak sesuai dengan normal dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Tunalaras dapat disebabkan karena faktor internal maupun faktor eksternal atau pengaruh dari lingkungan sekitarnya. Anak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dengan lingkungan sosial. Satu, the semi sosial child. Anak yang termasuk dalam kelompok ini dapat mengandalkan hubungan sosial tetapi terbatas pada lingkungan tertentu, misalnya keluarga dan kelompoknya. Keadaan seperti ini datang dari lingkungan yang menganut norma-norma tersendiri, yang mana norma tersebut bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat. Anak menjadi selalu merasakan ada sesuatu masalah dengan lingkungan di luar kelompoknya. Selanjutnya, anak mengalami gangguan emosi terdiri dari satu, neurotic behavior. Anak pada kelompok ini masih bisa bergaul dengan orang lain, akan tetapi mereka mempunyai masalah pribadi yang tidak mampu diselesaikan. Mereka sering dan mudah dihinggapi perasaan sakit hati, perasaan cemas, marah, agresif, dan perasaan bersalah. Di samping itu, terkadang mereka melakukan tindakan lain seperti mencuri dan bermusuhan. Ya, buat tuna laras ini cara pengajarnya itu agak ekstranya itu seperti seorang guru ini pinter-pinter, misalnya ada bermain game, biar otak si anak tunalaras ini bisa sedikit membaiknya itu tenang karena dia emosional. Dan buat di cabang olahraga ini di pendidikan Penjas mungkin dia tidak bisa, dan tidak bisa itu karena dia tidak bisa kecapean, tidak bisa panas-panasan, tidak bisa berpikirlah otaknya. Dia mampu berotak, tapi kalau misalnya dia sudah jenuh, dia bakal berhenti. Ya, tunalaras. Cukup dari pembahasan saya. Saya juga sedikit cerita pernah menangani tuna wicara dan tuna wicara lah, sama ya tuna wicara. Di sana itu saya di Cilincing itu banyak anak-anak, dan saya salutnya orang tuanya sabar dan tidak peduli dengan sekitar, itu ya udah, ini anak saya ngerawat dan saya bimbing sampai kapanpun itu. Tetap semangat dari saya pribadi, jaga kesehatannya, selalu mematuhi 5M, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, mengurangi mobilitas, menjaga kebersihan. Ya, dari saya itu, saya Dwi Fahza Zardianto dari Paralel 6 Penjas Adaptif. Tetap semangat, sukses selalu, jaya jaya jaya.